batin itu ada juga penyakitnya, dan merawat batin itu lebih utama dari merawat badan itu. Batin itu banyak penyakitnya, maka itulah gunanya amal tariqah yang maksudnya li islahi al-qulub, untuk membaguskan hati. Dengan cara apa? Dengan metode-metode yang diterapkan dalam tarekat itu. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, ya, dia rawatan hati dengan makom-makomnya. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu kita sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjemaah dan dapat meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini kita akan teruskan kajian tafsir kita masih surah Al-Baqarah. Malam ini ayat 211. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israil, tanyalah kepada Bani Israel, kam atainahum, berapa banyakkah kami berikan kepada mereka, min ayatin bayyinah, dari keterangan yang nyata. Itulah terjemahannya. Mungkin tak sama dengan terjemahan yang ada, tapi begitulah terjemahannya secara harfiah. Tanyakan kepada Bani Israel
berapakah sudah kami berikan kepada mereka dari keterangan yang nyata. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila ditanyakan kepada Bani Israel berapa kali Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat kepada mereka, berapa banyak pula nabi-nabi dan rasul-rasul yang dihantar Allah kepada mereka untuk menerangkan kebenaran, maka mereka pasti menjawab dan mereka akui, mereka mengaku bahwa sudah banyak keterangan-keterangan tentang kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Jadi hadirin hadirat sekalian, apabila kita melihat sejarah Bani Israel, dan itu sudah dijelaskan pada awal-awal pertemuan kita pada bulan Maret itu, bahwa betapa kasih sayangnya Allah kepada mereka. Jadi Allah sayang pada mereka, sayang dan kasih kepada mereka. Mereka dituntun, mereka dibimbing ke jalan kebenaran. Berpuluh-puluh nabi dan rasul dihantar kepada mereka. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan ke jalan benar itu. Dan pertolongan pertama yang Allah berikan kepada mereka adalah ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun laknatullah. Itulah dia di laut, kata Laut Merah itu. Dan riwayat menyebutkan tidak kurang dari 600.000 katanya. Nabi Musa menyelamatkan, membawa kaumnya menyeberangi laut yang sangat luas itu. Sementara 4.000 diriwayatkan 4.000 tentara atau bala tentara Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bani Israel menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri dari atas tebing itu. Jadi Allah menolong mereka, dan pertolongan Allah berulang-ulang kali, tuan-tuan sekalian. Lalu apa sikap Bani Israel setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka ingkar, mereka menyia-nyiakan nikmat yang berganda-ganda itu yang Allah sudah berikan kepada mereka. Hukum-hukum Allah mereka tukar-tukar. Bahkan pemimpin-pemimpin dari kalangan mereka membawa diri masing-masing. Lalu bagaimana keadaan mereka? Allah hancurkan Bani Israel itu, hancur lebur. Dalam sejarah dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel pernah dijajah oleh bangsa Babil, pernah dijajah oleh bangsa Mesir, pernah dijajah oleh bangsa Yunani, dan pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka hancur lebur, tapi mereka masih berbangga mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan di atas bumi ini. Tak sodari, dihancur leburkan oleh Allah, tapi mereka masih berbangga, masih sempat mengatakan bahwa kami ini adalah bangsa pilihan Allah yang ada di atas muka bumi Allah ini. Bahkan hadirin dan hadirat sekalian, ketika mereka berada di Madinah pun diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pengkhianatan mereka, kecongkaan dan kesombongan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berbuat demikian, yang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Maka barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang kepadanya, datang nikmat itu, pertolongan itu kepada mereka, mereka diselamatkan, dan mereka sia-siakan, kata Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah, siksa Allah itu sangatlah pedih, sangatlah keras.
Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ketika mereka diusir dari Madinah itu, ayat-ayat Al-Quran masih turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, janganlah sempat terjadi perangai mereka ini ada pada kita, yang mereka suka berkhianat, berbohong, menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah, hukum-hukum Allah mereka tukar, mereka ganti. Kita ini adalah ummatan wasata, umat pertengahan, umat terbaik yang pernah dilahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah. Itulah ayat sebelumnya. Masuklah ke dalam agama Islam itu menyeluruh. Begitu kata Allah. Kita ini cinta damai, dibawa kita ke jalan persatuan, tidak boleh terpecah seperti terpecahnya bangsa Yahudi ini. Pecahan satu tidak mau lagi melihat pecahan yang lain, dan antara pecahan-pecahan itu merasa diri mereka adalah yang paling benar. Ini yang paling bahaya. Kenapa mereka terpecah? Kata Allah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Karena dihiasi atau dihiaskan orang-orang kafir itu akan kehidupan dunia ini. Apa makna kafarus ini? Dasar tempat tegak itu tidak benar. Itulah kafaru. Jadi zuyyina lilladzina kafaru, dihiaskan bagi orang-orang kafir nih. Orang kafir itu artinya, maksud di sini adalah dasar tempat tegak itu tidak benar. Apalagi mereka tidak mau diajak ke persatuan. Persatuan apa? Persatuan akidah. Oh, ini dia. Mereka tidak mau diajak ke mana? Ke persatuan akidah. Bahkan kata Allah, hadirin sekalian, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum, padahal orang-orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kemudian. Wallah yarzuqu man yasha, dan Allah berikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, bighairi hisab, tanpa hitung, tanpa hisab. Jadi hadirin dan hadir sekalian, mereka tidak mau diajak ke jalan persatuan, maksudnya persatuan akidah. Kenapa? Karena mereka dihiasi. Zuyyina lilladzi, karena mereka dihiasi dengan kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya. Jadi kemegahan dunia itulah yang mereka kejar. Kemegahan dunia dengan segala atributnya, harta, jabatan, pangkat, pengaruh, mengikat mereka sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri dari hal-hal itu dan tidak boleh masuk ke dalam persatuan akidah itu. Tak dapat masuk. Kenapa? Karena diikat oleh kemegahan dunia itu, dan mereka takut hilang. Oleh karena itu, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy tidak ikut, malahan menentang, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka orang terpandang, orang kaya-kaya. Kalau mereka ikut kepada masuk ke persatuan akidah, yang mana agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah melarang riba, sementara mereka menjadi kaya karena riba itu. Mereka hisab darah si miskin. Itulah kerja orang-orang kaya yang ada di kota Mekah, sehingga mereka berat untuk meluk agama Islam, yang mana Islam itu melarang riba. Sementara mereka berhari-hari berinteraksi dengan riba itu, dan kayanya mereka karena riba itu. Lalu bagaimana di Madinah? Sama halnya dengan di Mekah. Di Madinah orang-orang Yahudi benci Rasulullah. Bahkan sesama mereka berkata, kenapa pula Nabi ini datang dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel?
Itu kata mereka. Dan semenjak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, kemegahan mereka itu redup, dan mereka takut kehilangan pengaruh. Oleh karena itu mereka tidak mau diajak kepada persatuan akidah tadi. Abdullah bin Sabah, Ubay bin Salul, demikian juga pemimpin munafik. Itu hadirin dan hadir sekalian, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, pengaruhnya, kehebatannya meredup juga. Maka dengan segala cara menghalalkan, segala cara mengusir Rasulullah SAW, yang pada akhirnya orang Yahudi, orang munafik diusir dari kota Madinah itu. Maka dalam ajaran tarikat ini, kita tidak diikat dengan harta itu. Kalau kita terikat dengan harta, susah kita melepaskannya. Dan sejarah membuktikan bahwa semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam sehingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan yang tidak mau ikut kepada persatuan akidah itu adalah orang-orang besar dari kalangan mereka. Namanya al-mala, kalangan-kalangan termuka dari masyarakat itu tidak mau diajak kepada persatuan. Kenapa? Takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kemegahan dunia dan lain-lainnya. Itu di Makkah Al-Mukarramah, pengikut-pengikut Rasulullah hamba sahaya, orang-orang miskin. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mas'ud, orang pedalaman? Bilal bin Rabah, berkulit hitam dari Afrika. Salman Al-Farisi, memang kaya, tapi ditinggalkan kekayaannya dari Farsia, Iran. Abu Hurairah. Jadi pengikut-pengikut yang mau diajak ke persatuan akidah ternyata adalah orang-orang biasa, tuan-tuan sekalian. Bukan orang-orang yang dimuliakan dalam kalangan masyarakat, itu tidak, tapi orang-orang biasa. Jadi nampaknya orang biasanya cepat diajak ke persatuan akidah. Padahal hadirin dan hadir sekalian, bila mereka meruntuhkan keegoan mereka itu, sebab kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka. Orang-orang yang hebat tadi di bawah orang-orang yang bertakwa yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang biasa ini mendapat pujian Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat tempat di sisi Allah di hari kemudian nanti. Di dunia juga mendapatkan kemuliaan. Walaupun dipandang miskin dia, tapi dipandang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya miskin, sabarlah, sabar pada masa peralihan. Memang begitulah dia. Tegar kita, sabar kita pada masa peralihan. Kalau kita kuat, Allah akan gantikan itu dengan segala kebaikan-kebaikan. Lihatlah Muhajir, yang pada pertemuan sebelumnya ada kita ceritakan, salah seorang sahabat Su'aib dan lain-lainnya. Mereka datang ke Madinah sebagai muhajir, tidak membawa apa-apa. Mereka hanya membawa pakaian yang mereka pakai. Itulah yang mereka bawa sampai ke Madinah. Tapi pada akhirnya mereka orang berada, orang kaya, tapi mereka tidak diruntuhkan oleh kekayaan itu. Dari mana harta mereka dapat? Ya, pada zaman itu banyak peperangan-peperangan, dan peperangan selalu dimenang oleh al-Islam, dan mereka mendapat keuntungan dan dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya mereka menjadi orang berada. Tapi harta-harta itu tidak mengikat mereka. Tidak mengikat mereka. Mereka tidak disilaukan oleh pangkat, mereka tidak disilaukan oleh harta benda. Yang mereka cinta dua, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab.
Ayat seterusnya kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu adalah umat yang satu, ummatan wahidah. Jadi pangkal ayat pada ayat ini hadirin dan hadirat sekalian, dasar ilmu sosiologi yang ditanamkan dalam Islam inilah dia ini. Ilmu sosiologi dalam Islam. Yang kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Jadi sebenarnya manusia itu, seluruh manusia itu merupakan hakikatnya umat yang satu. Memanglah manusia itu dari keturunan Adam alaihissalam, mereka satu. Apa makna satu? Satu dalam pri kemanusiaan. Walaupun mereka berlainan warna kulit, itu di benua Amerika kulitnya warna merah, Eropa putih, Jepang dan Tionghoa pucat, Afrika hitam, agak kehitaman India dan Arab, sawo matang Indonesia. Itu dia. Kenapa? Karena katanya matahari terbit dan terbenam jam yang sama, warna kulit yang berbeda. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iklim yang berbeda, bahasa berbeda, tempat yang berbeda, tapi perbedaan itu hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya pada hakikatnya mereka satu. Satu dalam apa? Satu dalam pri kemanusiaan, satu dalam keinginan mencari untung, satu dalam keinginan menghindari dari rugi. Itulah manusia. Satu dalam berkeinginan dalam mendatangkan atau mendapatkan manfaat, satu dalam keinginan menghindari dari segala yang rugi atau tidak manfaat dan lain-lainnya, dan satu dalam perasaan murni. Itulah satu. Walaupun kita berbeda, satu dalam perasaan murni. Contohnya, apabila ada seorang anak bayi hanyut, dia masih hidup nih, hanyut di sungai yang koci, dia masih terapung, masih hidup. Yang melihatnya itu ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, yang pucat, yang merah, yang somatang, semua warna ada di situ, dan melihat bayi itu terapung-apung, semuanya prihatin. Satu pri kemanusiaan, satu perasaan murninya itu. Tidak ada yang berkulit hitam itu, biarlah mati saja dia, tak ada. Semuanya satu, ada perasaan murninya itu. Itulah diantara makna kanan nasu ummatan wahidah. Dan alhamdulillah, apalagi kita ini orang Islam, ditanamkan Allah pada diri kita rahmah dan ra'fah, kasih sayang. Kasih sayang. Apalagi kita membaca Al-Quran, membaca hadis, itu menanamkan itu semuanya. Kalau melihat orang dalam kesedihan, kita pun ikut sedih. Melihat tumpahan darah, kita sedih, ingin menolong. Itulah umat Islam. Yang tidak beriman, jangan tanya. Tapi hakikatnya perasaan itu ada. Ada lagi satu dalam berketuhanan. Ya, pada hakikatnya manusia itu mengakui ada kekuatan di sebalik kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, mengakui bahwa Allah itulah Tuhan. Begitulah pada hakikatnya. Itu antara makna lagi kanan nas ummatan wahidah. Satu dia. Walaupun dia kafir, dia Buddha, dia Hindu, dan agama apa saja, dilahirkan fitrah, mengakui akan satu kekuatan di sebalik kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk meluruskan itu hadirin sekalian, kata Allah, fa ba'atsallahu an-nabiyyin.
Jadi hakikatnya dasar sudah ada. Jadi supaya tidak melenceng, membelok dia, diajarkan jalan yang lurus itu, jalan kebenaran itu, maka Allah katakan fa ba'asallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi-nabi yang jumlahnya ratusan ribu dan rasul 25 orang. Allah utus di segala zaman. Fa ba'asallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman. Jadi mereka datang kepada setiap kaumnya, kecuali Rasulullah rahmatan lil alamin, memberi 2 peringatan saja. Ya, memberi kabar 2 kabar. Kabar pertama memberikan kabar-kabar yang gembira. Siapa yang beramal masuk surga. Siapa yang tidak beramal masuk neraka. Wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama mereka Alkitab. Ada nabi tidak ada kitab, tak boleh. Ada kitab tidak ada nabi, juga tidak boleh. Tapi ada nabi ada kitab, ada dibacakan. Dan yang lain yang pantas yang baca adalah Rasul pilihan, utusan Allah, bilhaq, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukum di antara manusia apa yang mereka perselisihkan padanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tadi saya katakan bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya satu kesatuan, berketuhanan manusia itu, tapi perlu dibimbing. Kenapa? Manusia ini pasti berbeda. Maksud dari liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, supaya kitab tadi menghukum di antara manusia apa-apa perselisihan di antara mereka padanya. Contohnya seperti ini hadirin sekalian, tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan. Tuhan itu adalah satu, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menurut agama kita, dan itulah benar. Tapi pada agama lain Tuhan itu Trinity katanya, 1, 3, 3, 1. Poning jo kalau kita Allah. Makanya kita itu perlu mengaji tauhid supaya kita kenal Tuhan kita. Dan pernah saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat sekalian, amal itu terbagi 3. Pertama, amal syariat. Amal syariat itu adalah li islahil jawari, untuk membaguskan yang jelas, yang nampak nih, mata, telinga, hidung dan lain-lainnya. Itu li islahil jawari. Karena 7 anggota badan kita yang berdosa ini, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut dan kemaluan, yang perlu kita jaga. Itu amal syariat li islahil jawari, supaya elok anggota badan kita ini. Amal yang kedua namanya amal tariqah, artinya li islahil qulub. Amal tarikat itu untuk membaguskan hati, ya, untuk membaguskan hati. Dan seperti yang pernah saya sampaikan kepada hadirin sekalian, badan ini ada penyakitnya, batin itu ada juga penyakitnya. Dan merawat batin itu lebih utama dari merawat badan itu. Batin itu banyak penyakitnya. Maka itulah gunanya amal tariqah, yang maksudnya li islahi al-qulub, untuk membaguskan hati. Dengan cara apa? Dengan metode-metode yang diterapkan dalam tarikat itu. Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, ya. Dia rawatan hati dengan makom-makomnya. Amal yang ketiga adalah amal hakikat. Apa fungsinya? Li islahil arwah, untuk membaguskan ruh. Untuk apa? Supaya roh kita kenal siapa Tuhan kita. Jangan sempat roh kita tak tahu siapa Tuhan kita. Mengerikan orang yang tidak tahu siapa Tuhannya. Itulah fungsi amal hakikat dilalui dengan amal tarikat yang dasarnya amal syariat.
Jadi hadirin dan hadir sekalian, untuk menghukum di antara manusia yang mereka perselisihkan Tuhan yang benar itu siapa? Makanya zaman Nabi Nuh itu kan ada namanya Nasran, saya lupa banyak berhala-berhalanya. Awalnya mereka ini hadir sekalian membuat patung orang-orang yang mereka sayangi. Ada pemuka-pemuka masyarakat zaman itu, zaman purbakala atau zaman Nabi Nuh, dan orang itu sangatlah baik, kuat amal ibadahnya, dan masyarakat itu mencintai dirinya. Ketika meninggalnya, mereka punya inisiatif, kalau begitu kita buat dia patung si Fulan bin Fulan sebagai kenangan-kenangan untuk kita. Awalnya kenang-kenangan yang pada akhirnya menjadi Tuhan. Dan sampai ke hari ini heran kitanya, tapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di hutan orang memandang pokok bosa disembahnya, dipandangnya batu bosa ganjil segi, dia ganjil dia batu itu, ditanya apa batu itu, ganjil batu ini, tanyanya apa, bertanya nomor berapa, botol bulu tuh, hebat batu itu. Itu syirik. Jangan kita mati dalam keadaan syirik, jangan. Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia hadirin dan hadir sekalian, itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari gua, kan lama bertahun-tahun Nabi Ibrahim di dalam gua, disembunyikan oleh orang tuanya, karena Raja Namrud akan membunuh anak-anak bayi yang akan, ramalan begitu, bukan Fir'aun saja, Namrud begitu juga. Maka disembunyikanlah Nabi Ibrahim, begitu kata riwayat menyebutkan. Jadi waktu Nabi Ibrahim keluar dari gua tadi, dilihatnya lah bintang, inikah Tuhanku. Wah, begitu deh. Selama ini beliau lihat golap aja. Ketika dilihatnya bintang, inikah Tuhanku. Kemudian dilihatnya lagi bulan, inikah Tuhanku. Dan Nabi Ibrahim la yuhibbul ghafilin, tidak suka sesuatu yang hilang itu. Kalau hilang bukan Tuhan. Besok siang dilihatnya matahari, hadza akbar, ini lebih besar lagi dengan sinarnya, dengan cahaya dan lainnya, inilah Tuhanku. Tapi waktu sore matahari itu hilang, dan Ibrahim tidak suka dengan yang hilang itu. Ini bukan Tuhan. Tuhan ada di sebalik kekuatan itu semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada bukunya, itu kisah pencarian Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu awalnya, sehingga beliau menemukan jati dirinya, menemukan Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makhtalafa fih, dan tidaklah berselisih padanya illa alladzina utuh, setelah kecuali orang-orang yang diberikan kepadanya, min ba'di ma ja'athul bainat, setelah datang kepada mereka itu al-bainat. Jadi perselisihan itu terjadi setelah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan itu, dan perselisihan itu terjadi lantaran baghya bainahum, dengki. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, karena dengki juga. Ini penyakit hati batin yang perlu diobat. Yang dengki ini ada dalam salah satu makom dalam tarikat Naqsyaband diajarkan itu, ya, makam 7 itu. Fahadallahu alladhina amanu, dan Allah berikan petunjuk kepada orang-orang beriman, limakhtalafu fihi minal haqq biiznillah. Jadi Allah berikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Kita ada petunjuk kita, maka mintalah kita petunjuk bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun terjadi perselisihan, dapat kita hindari. Bahkan hadirin dan hadirat sekalian, perselisihan itu pasti terjadi, tidak boleh dihindari, tak boleh dihindari, apalagi dalam syariat ini. Saya teringat apa yang dikatakan Yusuf Qaradawi ini, kata begini: yajibu an ya'lamal ladzina yuriduna
yajibu an ya'lama alladhina yuriduna jam'an nasi ala ra'in wahidin annahum yuriduna ma la yumkinu wuqu'uhu. Kata beliau begitu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang ingin persatukan satu pandangan, satu pendapat, sesungguhnya mereka menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi perbedaan itu pasti terjadi. Maka lapangkan dada kita, namanya tasamuh, toleransi. Ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu longgar. Begitu dalam kita beragama nih. Jangan secepat kali kita mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu, tapi itu ada landasan-landasannya. Maka kata Allah mengakhiri pada ayat ini, wallah yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan Allah berikan petunjuk kepada jalan yang sesiapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Siapa yang Allah berikan petunjuk itu? Orang yang mencari petunjuk. Kan dalam ayat-ayat disebutkan Allah berikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, Allah sesatkan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah berikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kenapa Allah sesatkan? Karena orang itu memilih jalan sesat. Kenapa Allah berikan petunjuk? Karena orang itu memilih jalan petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan petunjuk itu, hadirin dan hadirat sekalian, maka kita bina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Farka'u ma'ar-raki'in. Ya. Farka'u ma'ar-raki'in. Lampu pun hidup. Ya. Farka'u ma'ar-raki'in itu artinya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di mana? Di Nosa. Itulah dia. Mudah-mudahan ceramah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha dengan segala amal yang kita buat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa lahiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.